Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma aftah lana kulla khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Mukhtasar Abu Dawud, ringkasan kitab Sunan Abu Dawud, dan insyaallah ini adalah majelis yang terakhir untuk kitab ini karena tersisa 4 hadis saja. Dan kita sudah sampai pada hadis nomor 48. Beliau mengatakan kitabus sunnah, kitab tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, istilah sunnah ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama, sunnah dalam artian hukumnya sunnah, tidak wajib. Misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya. Makna yang kedua, sunnah yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Kalau yang tadi sunnah yang kebalikan dari wajib, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, di sini ada sunnah yang kebalikan dari bid'ah. Dan inilah yang dimaksud di dalam kitab ini, kitabus sunnah, yaitu maksudnya kebalikan dari bid'ah. Apa itu sunnah? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bid'ah? Yang lepas atau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rasulullah mengajarkan kalau kita salat berjamaah itu salat dengan rapat, kaki dengan kaki menempel, maka inilah yang sesuai sunnah, yaitu sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sholat tapi dibuat semeter-semeter antara satu orang dengan orang yang lain, semeter, ini namanya bid'ah, karena mengajarkan atau melakukan amalan sholat tidak sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, kita kenal ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, ada kena istilah ahlu asyiah, ada istilah al-mu'tazilah, dan lain-lain. Ini orang-orang Syiah ini adalah kelompok-kelompok bid'ah. Kenapa? Karena mereka ajarannya tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan misalnya bahwasanya kita disuruh untuk memuliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang-orang Syiah itu malah mencela dan mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi, maka orang-orang Syiah disebut ahlul bid'ah. Sementara ahlus sunnah wal jamaah ini orang-orang yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita baca hadisnya yang berkaitan tentang kelompok bid'ah dan kelompok ahlus sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat, terpecah al-yahudu, orang-orang Yahudi, ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah, menjadi 71 atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara, dan orang-orang Nasrani terpecah ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah, menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati, sementara umatku akan terpecah ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu ketika Nabi Musa datang, maka umat itu menjadi satu, yaitu umat Islam. Kemudian Nabi Musa wafat, maka pengikut-pengikut Nabi Musa kemudian terpecah-pecah. Ada yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa, ada yang kemudian nyempal. Nabi Isa juga begitu. Ketika Nabi Isa datang, maka umat Islam terkumpul menjadi satu.
Begitu Nabi Isa wafat, atau bukan wafat ya, diangkat ke langit, maka manusia terpecah. Ada yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa, yaitu orang-orang muslim. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Nah, maka terpecah-pecah seperti itu. Nah, kata Nabi, umatku, umat Islam juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW datang, itu umat Islam terkumpul jadi satu, semuanya mengikuti ajaran Nabi. Begitu Nabi wafat, lah baru kemudian akan muncul kelompok-kelompok yang menyempal-nyempal ini. Contohnya apa? Syiah tadi, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. Ini semuanya sempalan-sempalan dari umat Nabi Muhammad SAW yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang tidak menyimpang dari ajaran Nabi disebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rata-rata seluruh dunia ini umat Islam itu Ahlus Sunnah. Rata-rata. Ada orang-orang Syiah, ada, tapi kalau dibandingkan Ahlus Sunnah minoritas. Ada kelompok Mu'tazilah, ada, tetapi mereka dibandingkan Ahlus Sunnah minoritas. Nah, hadis yang lebih lengkap mengatakan 73 golongan umat Nabi ini semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Maksudnya orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari 73 ini 72-nya masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang 72 ini kelompok apa saja? Para ulama berbeda-beda di dalam menyampaikan makna 72 kelompok yang sesat yang masuk neraka tadi. Ada yang mengatakan bahwa 72 ini adalah bisa diperinci menjadi kelompok besar, kemudian kelompok besar ini terbagi-bagi lagi menjadi kelompok kecil. Nah, kelompok kecil-kecil ini kalau dihitung semuanya totalnya jadi 72. Tapi kalau dihitung kelompok besarnya ya tidak sampai 72. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini dalam kitab-kitab hadis mereka. Saya tampilkan contohnya kitab Faidul Qadir ya. Kitab Faidul Qadir ini karya dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala. Di sini beliau mengatakan, "Wa tafarraqat ummati", umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu siapa saja? Nah, beliau mengatakan usulul firaq sittah. Pokok-pokok kelompok-kelompok yang menyempal itu ada 6. Nah, dari 6 ini kemudian terpecah-pecah lagi menjadi 72 yang sesat semuanya tadi. Siapa saja? Yang pertama Haruriyah, kelompok Haruri atau nama lainnya adalah Khawarij. Contohnya kesesatan orang Khawarij apa? Mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar berarti sudah kafir. Orang berzina kafir, orang mencuri kafir, orang bohong kafir. Padahal dosa-dosa besar tidak menyebabkan orang kafir. Yang menyebabkan orang jadi kafir itu kalau melakukan kesyirikan. Dia nyembah atau sujud kepada berhala, nah itu baru menjadi kafir, murtad. Tapi kalau sekedar bohong, sekedar zina, bukan syirik, meskipun itu dosa besar bisa menyebabkan masuk neraka, tapi nggak menyebabkan kafir. Yang kedua kelompok Qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang mengingkari adanya takdir. Kata mereka nggak ada takdir. Jadi kalau saya minum ini bismillah, ini karena perbuatan saya sendiri, bukan karena Allah mentakdirkan. Buktinya apa kata mereka? Buktinya kalau saya nggak jadi minum, nggak minum. Tapi kalau saya ingin minum, jadi minum, bismillah. Lo minum tak? Nah, berarti perbuatan itu yang menciptakan ya manusia itu sendiri. Allah tidak menciptakan perbuatan itu. Yang menciptakan perbuatanmu ya kamu sendiri. Nih, buktinya kalau kamu ambil jadi terambil, kamu lepas jadi terlepas. Nih, ini orang-orang Qadariyah. Ahlus Sunnah mengatakan enggak, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Adanya masjid di sini, ini ada takdirnya. Adanya Abu Zaidan duduk di sini bicara di depan panjenengan ini sudah ada takdirnya. Panjenengan dulu menikah pada tahun berapa sudah ada takdirnya.
nanti panjenengan nikah lagi yang kedua atau ketiga keempat, ada takdirnya itu Pak. Semuanya ada takdirnya. Kemudian yang ketiga kelompok Jahmiyah, yang keempat kelompok Murji'ah, yang kelima kelompok Rafidhah, yang keenam kelompok Jabariyah. Jadi pokok-pokok dari 72 golongan yang sesat ini adalah 6 ini. Kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok Jahmiyah, kelompok Murji'ah, kelompok Rafidhah, kelompok Jabariyah. Rafidhah ini nama lainnya Syiah. Nah, dari 6 kelompok ini yang terbesar saat ini di atas muka bumi itu adalah kelompok Rafidhah atau kelompok Syiah. Nah, Syiah ini masih terpecah-pecah lagi. Dan saking banyaknya pecahan-pecahan orang-orang Syiah ini, antara satu Syiah dengan Syiah yang lainnya saling mengkafirkan. Ada tokoh Syiah misalnya namanya adalah Yasir Al-Habib. Ini tokoh Syiah terkenal, masih muda. Ada lagi tokoh Syiah namanya Kamal Haidari. Ini semuanya tokoh-tokoh Syiah mendunia yang pengikutnya banyak, dan kalau dia kajian di YouTube itu banyak yang mendengarkan sampai ribuan. Tetapi meskipun ini dua tokoh yang terkenal, sama-sama terkenal, sama-sama orang Syiah, tapi ini satu sama lain saling menyerang. Yasir Habib ini mengkafirkan Kamal Haidari, Kamal Haidari ini mengkafirkan Yasir Habib. Maka perpecahan antar Syiah itu mirip sebenarnya dengan perpecahan antar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sekarang juga berpecah-pecah. Ahlus Sunnah yang NU, ada Ahlus Sunnah yang Muhammadiyah, ada Ahlus Sunnah yang Salafi, ada Ahlus Sunnah yang Syafi'iyah. Antar mereka juga kurang akur. Kalau dulu kan terkenal NU sama Muhammadiyah nggak akur dalam bab kunut. Satunya kunut subuh, satunya nggak kunut subuh, saling serang dulu. Tapi sekarang sudah mulai akur. Sudah biasa sekarang yang imami NU, yang makmum Muhammadiyah, maka imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Atau sebaliknya, yang mengimami Muhammadiyah, yang makmum NU, maka yang NU juga nggak memaksa yang Muhammadiyah untuk kunut. Nah, tapi dulu saling perang, saling serang, saling memusuhi. Nah, itu Ahlus Sunnah juga terpecah. Maka kelompok-kelompok bid'ah yang 72 ini juga terpecah-pecah. Nah, sekarang kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita tidak termasuk dari 6 kelompok ini. Kita sudah termasuk pemahamannya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal PR kita adalah jangan hanya tertipu oleh nama kita memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi betulkah kita sudah betul-betul mengikuti sunnah Nabi atau hanya sekedar nama saja? Kalau memang kita meyakini atau mengakui kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari semua sunnah Nabi kita usahakan kita lakukan. Yang kecil-kecil dulu dilakukan. Sholat jamaah, rapat, itu sunnah Nabi, Pak. Kalau kita ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak mau rapat, sunnahnya di mana sunnahnya? Rasulullah SAW mengajarkan perempuan-perempuan muslimah pakai jilbab. Lah sekarang ngakunya Ahlus Sunnah tapi nggak pakai jilbab, sunnahnya di mana itu sunnahnya itu? Nggak ada sunnahnya itu. Perempuan yang menutup auratnya, menutup aurat itu mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan saya yakin nama nggak ada pengaruhnya kalau tidak diterapkan dalam pengamalan. Mengaku sebagai muslim tapi ternyata tidak menerapkan sholat 5 waktu, ya bagi Allah nol orang kayak begini, nggak muslim dia, munafik namanya itu. Demikian juga orang mengatakan saya alhamdulillah termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sunnah Nabi nggak diamalkan. Terus apa fungsinya mengaku-ngaku seperti itu? Tidak pernah kita disuruh oleh Nabi untuk mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah, tetapi disuruh oleh Nabi untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, 73 golongan kata Nabi, yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang masuk surga ini Ahlus Sunnah, yang masuk neraka ini adalah kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti Syiah dan sebagainya tadi. Apa maksudnya mereka masuk neraka dan Ahlus Sunnah masuk surga? Maksudnya gara-gara mereka itu meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka dengan sebab itu berhak masuk neraka. Bukan harus masuk neraka, tapi berhak masuk neraka.
Tapi bisa jadi Allah mengatakan kepada orang-orang ahli bid'ah ini, kamu sebenarnya berhak masuk neraka karena kamu pemahamannya menyimpang. Tapi karena rahmatku padamu, karena kamu ahli sedekah, atau kamu ahli tahajud, kamu ahli puasa, kamu ahli baca Quran, sudah saya maafkan. Bisa saja. Sehingga ahli bid'ah tidak jadi masuk neraka karena dirahmati oleh Allah. Bisa. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Sebaliknya ahlu sunnah juga begitu. Bisa saja Allah mengatakan kamu sebenarnya keyakinannya, pemahaman agamanya sudah benar, sudah sesuai sunnah, tapi kamu itu sholat jamaah males datnyeng, tahajud nggak pernah, sedekah pelit, puasa sunnah ora tahu sisan, amalan kosong. Maka karena amalanmu kosong, kebak dosane, udah kamu saya masukkan neraka. Bisa. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata ahli bid'ah masuk neraka, ahlu sunnah masuk surga. Jangan terkecoh. Ini maksudnya berhak masuk neraka, berhak masuk surga. Tapi bisa saja yang berhak masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena diampuni. Yang berhak masuk surga jadi tidak masuk surga, tapi harus nyemplung ke neraka dulu gara-gara dosanya nggak diampuni. Bisa dipahami ya? Nah, maka ringkasnya, mari kita menyempurnakan nikmat Allah kepada kita. Kita sudah termasuk ahlu sunnah, maka mari kita sempurnakan dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ustaz. Ada sekelompok muslimin yang tidak masuk atau tidak mengikuti enam kelompok ahlu bid'ah tadi, tapi dia punya pemahaman dan pemahaman yang salah, kekurangannya gitu. Kemudian terus dia tidak berhak sebagai mengaku sebagai ahlu sunnah. Itu batasannya. Ya, cara menilainya itu adalah secara globalnya. Kalau ada satu kelompok global pemahaman mereka sesuai pemahaman ahlu sunnah, meskipun ada menyimpang sedikit, itu masih termasuk ahlu sunnah. Contohnya siapa? Kelompok yang disebut adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini ahlu sunnah karena secara global pemahaman mereka sesuai pemahaman ahlu sunnah. Hanya kelompok Asy'ariyah ini salah di dalam takwil sifatillah, mentakwil sifat-sifat Allah. Rasulullah mengatakan Allah turun, kemudian ditakwil oleh mereka, yang turun itu rahmatnya, kalau Allah tidak turun. Karena kalau turun itu berarti meninggalkan singgasananya, singgasananya kosong, kemudian jadi turun, berarti singgasananya Allah kosong. Itu kan kayak makhluk. Nah, mentakwil-takwil seperti itu bukan pemahaman ahlu sunnah. Sahabat Nabi nggak ada yang mentakwil seperti itu. Tapi kelompok Asy'ari ini masih dianggap ahlu sunnah. Kenapa? Secara global pemahamannya pemahaman ahlu sunnah, tapi dalam bab mentakwil sifat dia salah. Bisa dipahami? Baik, kemudian An Anasin, kitab baru ya, Kitabul Adab, kitab tentang adab. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, termasuk orang yang paling bagus akhlaknya. Fa arsalani yauman, Nabi mengutus saya pada satu hari, lihajatin, untuk satu keperluan. Faqultu, maka saya mengatakan, wallahi demi Allah la alhab, saya enggak mau pergi. Wa fi nafsi, padahal dalam hatiku, an alhab, saya akan pergi, lima amaroni bihi, terhadap sesuatu yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kharajtu, maka saya pun keluar, hatta amurra ala sibyan, lalu saya melewati anak-anak kecil, wahum yal'abun, mereka bermain-main, fisuk, di pasar. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah qabidun biqafaya, memegang tengkuk saya, min warai, dari belakang. Fanadhartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya melihat kepada Nabi, beliau tersenyum. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Unes, wahai Anas, idhhab haitsu amartuka, pergilah ke tempat yang saya suruhkan. Qultu na'am, maka saya jawab, ya ana adhab ya Rasulullah, saya akan pergi sesuai perintahmu wahai Rasulullah. Qala Anas, Anas mengatakan, wallahi demi Allah, laqad khadamtuhu sab'a sinin, saya sudah menjadi pelayan Nabi selama 7 tahun atau 9 tahun. Ma'alimtu qala li syai'in sana'tu, saya tidak pernah mengetahui Nabi berkomentar terhadap sesuatu yang saya lakukan. Lima fa'ata kada wa kada, kenapa kamu lakukan seperti itu? Wala li syai'in taraktu, beliau tidak pernah komentar terhadap sesuatu yang saya tinggalkan. Halla fa'alta kada wa kada, kenapa tidak kamu lakukan ini dan itu?
Inilah adab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akhlaknya itu sangat-sangat mulia. Akhlak yang baik ada 3. Yang pertama, akhlak yang karimah, yang mulia, atau akhlak hasanah. Yang pertama, yang baik. Di atasnya lagi akhlak karimah, akhlak yang mulia. Di atasnya lagi akhlak azimah, akhlak yang agung. Ini semuanya akhlak yang baik. Tapi tingkatan paling tinggi adalah akhlak azimah, akhlak yang agung. Gambarannya gini, Pak. Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, kita tidak membalas. Nah, itu akhlaknya hasanah, baik. Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita malah membalas kebaikan. Maka itu adalah akhlak karimah, akhlak yang mulia. Ada orang berbuat jelek kepada kita, tapi malah kita berusaha dengan dahsyat untuk berbuat baik kepada dia. Itu baru akhlak azimah. Contohnya Rasulullah melewati satu tempat diludahi oleh orang Yahudi kafir. Kalau benar riwayatnya, saya nggak ngerti riwayatnya di mana. Maka Rasulullah pada suatu hari lewat di tempat tersebut, tidak ada ludah nancep di kepala beliau. Maka beliau bertanya, ini mana yang biasanya meludahi ini? Ternyata dikatakan katanya sakit. Maka Rasulullah kemudian menjenguk orang tersebut supaya dia menjadi dekat hubungannya dengan Nabi SAW. Begitu dijenguk, dia akhirnya masuk Islam karena terenyuh dengan akhlak Nabi SAW. Ini cerita sangat populer, tapi terus terang saya belum mengerti cerita itu di mana. Tapi bahwasanya akhlaknya Nabi seagung itu sudah disepakati oleh para ulama. Beliau memang akhlaknya sangat mulia sekali. Nah, salah satu akhlak mulianya Nabi adalah beliau pada suatu hari menyuruh Anas bin Malik untuk mengerjakan sesuatu. Maka Anas mengatakan, demi Allah saya nggak mau. Rasulullah tidak marah, padahal Anas ini pembantunya. Gimana kira-kira kalau kita punya pembantu, kemudian pembantu kita suruh untuk cuci baju, dia mengatakan saya nggak mau nyuci baju, gimana kira-kira? Pasti langsung kita pecat, pembantu orang ngajar men. Nah, ini Anas bin Malik melayani Nabi SAW, tapi memang Anas bin Malik ini masih anak-anak. Dia menjadi pelayan Nabi dari usia 10 sampai usia 20. Nah, mungkin ini pas usia 10-nya, mungkin pas usia 11-nya, ya. Dia mengatakan saya tidak mau. Padahal dalam hatinya sebenarnya mau melakukan, cuma dia ngomong saya tidak mau. Nah, nggak tahu ini kenapa Anas kok ngomong gitu. Apakah mencoba bagaimana akhlak Nabi? Apakah marah sama saya ataukah tidak? Wallahu a'lam. Dan Nabi ringkasnya tidak marah sama sekali. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak pernah Nabi berkomentar terhadap sesuatu yang saya lakukan. Kenapa kamu lakukan? Misalnya dia menumpahkan minuman, kenapa kamu tumpahkan? Enggak pernah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa tumpahnya minuman itu sudah ada takdirnya. Mau dimarahi pembantunya, mau tidak dimarahi, tetap saja akan tumpah. Gelas pecah, ketendang kaki pembantunya misalnya, tidak pernah Nabi mengatakan ngapain kakimu nendang gelas, nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi paham ini takdirnya sudah, gelasnya memang saat ini pecah, mau ketendang mau tidak tetap pecah. Andaikan tidak ada yang nendang, dia diam di atas meja, tiba-tiba pecah. Kenapa? Takdirnya sudah pecah. Coba bisa nggak Pak kita mikir seperti ini? Apapun yang terjadi di mata kita, rasa nesu, guyu, bisa nggak Pak? Istri masak kasinen, nah senyum saja, masya Allah, top tenan ini. Ini lauk seperti ini bisa untuk apa? 1 bulan ini, karena saking asingnya. Nah, malah senyum aja, nggak marah sama sekali. Mencucikan baju kita kemudian masih kotor, nggak perlu marah. Disetrika kemudian kurang halus, nggak perlu marah. Ini semuanya sudah ada takdirnya ini. Anak kita senakal apapun, bisa nggak kita nggak marah? Bisa nggak? Ini kenapa saya pertanyaan? Kenapa saya tidak menyuruh saja, bapak-bapak jangan marah kalau anaknya bandel? Karena saya merasa belum bisa ya Pak. Nah, kira-kira kita bisa nggak memperbaiki kondisi kita, cara mikirnya seperti cara mikir Nabi? Kenapa beliau tidak marah? Karena ini sudah ada takdirnya, maka nggak perlu marah. Mau dimarahi, mau tidak dimarahi, tetap saja itu terjadi. Rasulullah pernah dikirimi makanan oleh seorang istrinya. Waktu itu Nabi di rumah Aisyah. Aisyah cemburu, maka makanan ini kemudian ditampar dengan tangannya. Akhirnya makanannya tumpah, piringnya pecah. Rasulullah nggak marah Pak. Rasulullah cuma mengatakan gharat ummukum,
ini ibu kalian ini yaitu Aisyah ini sedang cemburu karena yang ngirimi masakan adalah istri yang lain. Rasulullah tidak marah kemudian menyuruh untuk mengambil makanan tadi. Ini makanannya masih bisa dimakan, ya diambili. Diambili kemudian dimakan rame-rame, kemudian piring yang pecah disuruh oleh Nabi untuk diganti dengan piring yang baik. Itu semulia seperti itu akhlak Nabi SAW. Jadi kaidahnya apa? Kenapa tidak marah? Karena itu sudah ada takdirnya, nggak perlu marah. Mau dimarahi tetap terjadi, mau disenyumi juga apa? Tetap terjadi. Berikutnya abwabun naum, bab-bab tentang tidur. Monggo silakan. Apa? Antara adab dengan akhlak apa bedanya? Sama saja, karena itu adalah nama lain. Hanya saja sekarang kalau kita kuliah di universitas, istilah adab itu artinya bukan akhlak lagi, tapi adab yaitu sastra. Nah, tapi kalau dalam kitab-kitab yang kitab kuning seperti yang kita baca ini, adab itu nama lain dari apa? Akhlak. Kemudian kita lanjutkan. An Ya'isha bin Tukhfata ibni Qais al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, kana abi adalah bapak saya min ashabis sufah, termasuk ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang miskin yang tidak punya rumah sehingga mereka tinggal di Masjid Nabawi, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, intaliqu bina, silahkan kalian pergi bersama saya ila baiti Aisyah, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fantalaqna, maka kami pergi. Faqala ya Aisyah, maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, at'imina, berilah makanan kepada kami. Nah, ini akhlaknya Nabi kepada para sahabat-sahabat beliau yang miskin-miskin. Beliau tahu mereka belum makan, mereka nggak punya duit untuk makan, maka diajak oleh Nabi ke rumah beliau. Yuk ke rumah saya. Untuk apa? Makan. Nah, sampai di rumah Aisyah, beliau katakan, tolong istriku buatkan makanan. Fajaat, maka Aisyah datang bihashishatin, dengan hashisha, ini nama satu masakan Arab. Fa'akalna, lalu kami makan. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Aisyah at'imina, wahai Aisyah berilah makan kepada kami. Fajaat bihaisah, maka Aisyah datang membawa haisah. Haisah ini juga makanan, jenis makanan orang-orang Arab. Mithlil qatati, seperti qotot. Qotot itu adalah nama satu burung, ya, yang burung itu kecil, maka maksudnya ini adalah khaisahnya atau buburnya ini adalah bubur yang sangat sedikit, kecil sekali, sedikit sekali. Fa'akalna, lalu kami makan. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Aisyah, wa ya Aisyah, isqina, berilah kami minum. Fajaat, maka beliau datang bi'usin, dengan wadah min labanin, isinya susu. Fasyaribna, lalu kami minum. Thumma qala, kemudian bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, isqina, berilah kami minum. Fajaat biqadahin saghir, maka dia datang dengan wadah kecil. Fasyaribna, maka kami minum. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, in syi'tum bittum, kalau kalian mau silahkan bermalam di sini. Wa in syi'tum intalaqtum ilal masjid, kalau kalian mau silahkan kalian pergi ke masjid seperti biasa, tidur di masjid. Qala fabainama ana muttaji'un, pada saat saya terlentang fil masjid, di masjid, minas sahar, di waktu sahur, ala batni, telungkup, idza rajulun yuharrikuni birijlih, tiba-tiba ada orang yang menggerakkan dengan kakinya. Faqala, lalu dia mengatakan, inna hadhihi dija'atun, sesungguhnya ini adalah cara tidur, yubghiduha Allah, yang dimurkai oleh Allah. Qala fanadhartu, saya lihat, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang melakukan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini bicara tentang hukum tidur alal batn, tidur dengan telungkup. Menurut hadis ini tidak boleh tidur dengan telungkup, karena tidur dengan telungkup, tengkurap, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang mengatakan hadis ini sahih berarti mengatakan hukumnya adalah makruh kalau seseorang itu tidur dengan tengkurap. Boleh tapi makruh. Makruh yaitu dibenci, nggak bagus, nggak disukai. Kalau mengatakan hadis ini dhaif, otomatis mengatakan ini hadis tidak bisa dijadikan dalil, sehingga hukum tidur telungkup adalah mubah, boleh. Saya pribadi
sekarang ini mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena guru saya seorang ahli hadis yang sangat populer di Mesir, namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau setelah meneliti hadis ini, maka kesimpulan akhirnya hadis ini cacat dalam masalah sanadnya. Karena cacat, maka hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu kesimpulan fatwa beliau, tidur telungkup nggak apa-apa. Mau mengatakan makruh perlu dalil, tapi harus dalil yang sahih. Ini dalilnya tidak sahih, maka tidak boleh mengatakan makruh padahal dalilnya tidak sahih. Mengatakan haram dalilnya nggak sahih, nggak boleh. Hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah adalah mubah. Kalau mau mengatakan haram atau mau mengatakan makruh perlu dalil yang jelas, yang sahih. Nggak sahih, nggak jelas, nggak bisa dijadikan dalil. Tapi terus terang, saya merasa kadang-kadang tidur tengkurap atau telungkup itu menyebabkan dadanya jadi sesak, nggak enak. Nah, kalau memang menyebabkan kemadharatan, jadi tidak sehat, maka paling bagus kita tidak tidur dengan telungkup. Tapi kalau tidak menyebabkan kemadharatan, maka hukum asalnya memang boleh. Ini yang pertama ya. Kalau memadharati maka tinggalkan. Kalau tidak memadharati silahkan dilakukan. Yang kedua, tidur yang paling bagus bukan tidur telungkup, tapi tidur miring kanan. Tidak harus menghadap ke arah kiblat. Yang penting miring kanan. Kepala kita di timur berarti miring kanan menghadap utara. Kepala kita di selatan berarti miring kanan menghadap ke timur. Adapun menghadapkan diri ketika tidur ke arah kiblat, ke arah barat itu nggak ada dalilnya. Adanya miring kanan, itulah tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama membahas, Pak, kenapa Rasulullah itu kalau tidur kok miring kanan, kok tidak miring kiri, kenapa? Mereka mengatakan kalau orang tidur miring kiri, maka posisi badan seperti ini menyebabkan tidurnya itu satu, kurang sehat. Yang kedua, tidur seperti itu menyebabkan tidurnya bisa sangat nyenyak. Nah, Rasulullah itu tidak mau tidur yang sangat nyenyak sehingga tidak bisa sholat tahajud. Maka beliau tidurnya pilih miring kanan. Kenapa? Satu, sehat. Dua, menyebabkan tidurnya tidak terlalu pulas sehingga mudah untuk sholat malam, bangun tahajud. Maka tidurnya Nabi juga ada rahasianya. Rahasianya minimal dua. Rahasia pertama, sehat. Rahasia kedua, mudah sholat tahajud. Sebelum saya lanjutkan hadis yang terakhir, saya ingin tanya bapak-bapak, biasanya tidurnya tengkurap atau miring atau terlentang? Miring, terlentang. Nah, silakan semuanya, nggak apa-apa. Tetapi paling bagus adalah miring kanan. Karena itu saya sarankan yang belum terbiasa miring kanan, coba nanti dimulai malam hari tidur miring kanan, niatan ngikuti Nabi, maka berpahala. Tidak harus setiap hari, tapi coba. Kalau misalnya tangannya geringgingen, nah, tangannya nggak usah ditaruh di sini, di samping aja. Tapi kalau Nabi biasanya tangannya ditaruh di sini. Baik, kita monggo Pak. Iya. Kalau kita mengikuti sudah mengikuti sunnah, tapi jamaahnya itu kadang kan tetangga masih dalam kekurangan, tapi tidak bisa membantu, kalau sudah termasuk sama itu sudah termasuk jamaah. Istilah jamaah di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan berjamaah sholat jamaah, itu bukan. Tapi maksudnya adalah jamaah di sini adalah melakukan Islam seperti di masa Nabi Muhammad SAW, di mana dulu ada pemimpin satu untuk seluruh umat Islam, kemudian lain-lainnya itu sebagai rakyatnya. Rasulullah sebagai pemimpinnya, semuanya sebagai rakyatnya. Nah, itulah al-jamaah, salah satunya seperti itu, yaitu mengamalkan Islam sesuai yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Adapun dalam bab membantu, nah ini termasuk ajaran Nabi, termasuk sunnah Nabi. Tapi membantu orang itu tidak wajib kecuali sesuai kemampuan, Pak. Kalau tidak mampu, maka tidak ada kewajiban.
Mampunya membantu 5.000 sudah termasuk membantu. Nggak ada masalah sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu nggak diwajibkan. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir, hadis 51, akhirul kitab. Ini akhir dari kitab ini. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakiti saya, yaitu yasubbud dahra, dia mencela masa, wa anad dahr, padahal saya pencipta masa, biyadil amru, di tangan saya semua urusan, uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan siang dan malam, wallahu a'lam bis-shawab. Inilah hadis terakhir yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Hadis ini bicara tentang kurang ajarnya manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia muslim jangan meniru orang-orang kafir. Kalau ada musibah, orang kafir itu mencela masa ya. Misalnya ada musibah pada tahun 2024 nih, maka mereka mengumpat-umpat tahun 2024 nih. Oh, tahun sialan nih, tahun terlaknat. Nah, mengumpat-umpat begitu. Orang yang mengumpat tahun seperti itu sama dengan mengumpat Allah. Kenapa? Yang menciptakan tahun itu Allah. 2024 ini tahun perang genah belas nih. Kamu semestinya turun hujan tapi malah panas terus, perang genah tenan tahun 2024 ini. Ini sama dengan mengatakan Allah irang genah nih, menciptakan orang kurang ini. Jenenge Desember gede-gede di sumber, oh malah panas nih. Itu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau umat Islam tidak seperti itu. Apapun yang Allah lakukan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kebijaksanaan. Seorang hamba yang baik tidak akan mengkritiki kebijaksanaan tuannya. Panjenengan punya rumah, kemudian punya pembantu. Kebijakan pemilik rumah tidak akan dikritik oleh pembantu. Kenapa? Dia menguasai rumah tadi. Misalnya pemilik rumah mengatakan ini ngepelnya pagi dan sore, kemudian pembantunya mengkritik, ngepel pagi dan sore orang cocok, ngepel itu sehari sekali saja, 2 kali kakean. Ini pembantu kurang ngajar seperti ini. Ini pasti pemilik rumah akan usir dia. Serasa kerjanya gini kurang ngajar men. Nah, demikian juga kita kepada Allah. Kita di bumi ini kan buminya Allah, Pak. Kalau kita kurang ngajar sama Allah, nah, maka pantas kalau kita diusir oleh Allah dari buminya ini. Makanya kata Allah, wa anad dahr, saya adalah ad-dahr, maksudnya saya yang menciptakan ad-dahr, saya yang menciptakan masa. Ada masa paceklik, ada masa panas, ada masa dingin, ada masa hujan, semuanya saya yang menciptakan. Maka jangan komentar kalian, jangan kritik terhadap apa? Ciptaan saya. Sudah manut saja terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagian ulama kemudian salah paham. Karena di sini ada kata-kata wa anad dahr, saya adalah ad-dahr, dianggap salah satu nama Allah adalah ad-dahr. Sehingga kalau berdoa mengatakan ya dahr, wahai Allah maha dahr, ini salah. Ini anad dahr itu aslinya ana khaliqud dahr, saya adalah pencipta masa. Dari mana tahu tafsiran seperti ini? Dari kalimat setelahnya. Allah menjelaskan apa sih maksudnya anad dahr. Maksudnya uqallibul laila wan nahar, saya yang ngatur siang dan malam. Masa itu kan ada siang ada malam kan, nah, yang ngatur itu saya. Maka kalau malam saya panjangkan terserah saya, siang saya panjangkan terserah saya panaskan terserah saya hujankan terserah saya. Nggak boleh kita mengkritiki atau mengkomentari tidak baik terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah hujan, alhamdulillah panas, semua alhamdulillah. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan dengan demikian sudah selesailah kita mempelajari kitab ini, dan saya di sini saya tuliskan alhamdulillah wallahu akbar, selesai dikaji di Masjid Al Hidayah Peloloan. Ini karangannya benar enggak, Pak? Kenapa? Betul ya? Iya, tapi kan bukan Sragen loh ya. Bukan, Karanganyar. Pada tahun 1445 awal 2025. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, 2024. Masya Allah.
Karena saya biasanya pakai tahun Arab, Pak. Maka ini rancu ya. 1445 ini yang biasanya saya pakai. Ini 2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menerima semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.